ucapkan. I think ucapkan. Halo Sobat Kompas TV, Presiden Cina Xi Jinping bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun sejumlah netizen menyoroti perbedaan pertemuan Xi Jinping dengan Trump dan dengan Putin tersebut. Untuk membahas hal itu, saat ini saya sudah bersama dengan pakar mikroekspresi Dodi Triasmara. Ya, Apa kabar Pak? baik. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Nah, Pak, ini kita mau tanya-tanya Bapak soal yang baru-baru ini pertemuan antara Xi Jinping ya. dengan Donald Trump dan juga Vladimir Putin. Nah, kalau Mm-mm. menurut Bapak sendiri, melihat dua momen pertemuan ini secara keseluruhan, apa sih perbedaan paling mencolok dari mikroekspresi Xi Jinping saat bertemu dengan Donald Trump dan dibanding dengan bertemu dengan Vladimir Putin? Ya, menarik ini ya Mbak Aisyah ya. Jadi kalau kita lihat dari video-video yang tayang gitu ya, dan kemudian juga Hmm. melihat ada beberapa hal yang menarik di sini, saya ada cukup banyak catatan ya, cukup banyak catatannya terkait dengan em, bagaimana Presiden Xi Jinping dan kemudian Donald Trump dan juga Presiden Putin gitu ya, terkait dengan yang mereka tampilkan. Secara garis besar, satu yang pertama bahwa ini kental dengan nuansa diplomatis gitu ya. Jadi em, karena kalau secara mikroekspresi dan behavior analisnya itu kan kita bisa lihat lihat dari beberapa area dan memang karena ini percakapan yang sifatnya diplomatis, maka ada beberapa hal yang memang menjadi catatan secara umum. Karena secara umum sebenarnya secara umum ya mereka berdua beliau-beliau berdua itu terlihat cukup kooperatif gitu ya. Terus kemudian terlihat apa namanya karena memang ini tingkat diplomasinya tingkat cukup tinggi, maka kemudian yang terlihat di sini adalah kayak misalnya Mr. Xi Jinping gitu ya. Uh, mereka, dia punya kapasitas untuk lebih terlihat ekspresinya lebih diregulasi. Jadi istilahnya kalau secara ini disebut dengan emotionally regulated. Dan ini saya sambil lihat beberapa catatan saya ya. Terus kemudian cenderung terlihat lebih stabil. Nah, ini yang cukup konsisten Presiden Xi Jinping itu tunjuk perlihatkan, baik ketemu ketika dengan Presiden Trump maupun dengan Presiden Putin ya. Dan secara apa ya? Secara perilakunya, secara sikapnya, wajahnya itu juga sangat sangat institutionally composed. Artinya perilakunya dia itu sangat dijaga, diatur, emosinya sangat diatur gitu ya sehingga tidak akan terlihat ledakan-ledakan atau kemudian prosesnya. Berbeda dengan Presiden Trump secara umum ya. Kalau Hmm. Presiden Trump itu sangat Hmm. ekspresif gitu ya, sangat ekspresif. Ya. Terus dan kalau misalnya ada yang apa sesuatu yang menurut dia eh, ada yang disampaikan dan menurut dia ada sesuatu yang menarik apa untuk direspon, maka dia ekspresinya lebih hidup. Terus mulutnya memang kalau kita perhatikan ciri khasnya Presiden Trump itu yang lebih bergeraknya, movementnya cukup besar, gitu. Dan beberapa kali apa ketika ada sesuatu yang jadi poin penting, dia akan sangat menunjukkan ekspresi itu. Itu yang dilakukan sama Presiden Trump. Nah, agak sedikit berbeda dengan yang disampaikan sama apa Presiden Putin, maka nah, kalau yang Presiden Putin ini yang kalau kita lihat dia juga lebih hampir 11-12 sama Presiden Xi Jinping gitu ya. Jadi em, jadi dianya juga lebih tenang, lebih apa namanya, kemudian lebih kompos gitu ya. Terus kemudian apa namanya, secara posturnya juga lebih stabil, tidak memperlihatkan apa responnya memang agak beda nih sama Presiden Trump. Gambarannya seperti itu sih Mbak, gambarannya secara umumnya. Oke. Nah, berarti bisa kita bilang kalau misalnya dari penjelasan Bapak tadi, dari ekspresi wajah, itu Xi Mm-mm. Jinping dia tergolong lebih mengatur ataupun mencoba untuk netral ya, Pak ya? Iya, Nah, kalau misalnya Trump itu lebih ekspresif dan juga sama dengan Putin, dia juga menjaga emosinya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari mm, postur tubuh ini gimana? Tadi cuman Trump yang lebih ekspresif ya, Pak. Dua-duanya tapi ini saling tetap menjaga postur tubuhnya ya? iya, karena pertemuannya kan sifatnya diplomatik ya, diplomatik bukan pertemuan yang sifatnya informal,
Terus kemudian juga dia kan dengan jajaran apa namanya, dengan jajaran kementeriannya, dengan wakil-wakilnya. Jadi maka kemudian sangat istilahnya boleh dibilang bukan dalam format informal tapi lebih ke format formalnya gitu ya. Nah, em, memang kemudian eh, ada beberapa penekanan kata-kata yang kemudian kalau Presiden Trump itu lebih ya lebih tadi itu menunjukkan saya begini gitu ya. Tapi kalau Presiden Putin itu kan lebih kami gitu kan ya. Jadi Mm. statementnya jadi em, konteks konteksnya lebih lebih satu yang sifatnya menunjukkan saya pribadinya, yang satu lebih ke jajaran ini ya. Kira-kira seperti itu Mbak Nah, kalau gambarannya. misalnya tadi dari kata-kata kan Pak, kalau dari tanda-tanda nonverbal nih Pak, apakah Hmm. ada yang menunjukkan Xi Jinping ini tampak lebih nyaman dengan salah satu pemimpin? Ini menarik ya. Jadi eh, kalau bicara nyaman atau tidaknya memang tidak terlalu tampak terlihat jelas gitu ya. Tidak terlalu tampak terlihat jelas. Hanya kemudian statementnya adalah ketika eh, Xi Jinping ini menunjukkan tadi itu yang tadi kuncinya, kata kuncinya kalau saya menyebutnya sebagai institutionally composed. Jadi dia sangat sangat tadi ngejaga apa eh, responnya dia, senyum iya, hanya kemudian dia menunjukin bahwa em, ya saya dengerin, terus kemudian juga em, secara emosionalnya dia tidak menunjukkan yang tadi apa res apa lebih ke ekspresifnya gitu ya, karena dia benar-benar em, poinnya dia mau nunjukin saya sebagai pemimpin, maka kemudian saya akan berperilaku kurang lebih sama baiknya. Kalau ditanya secara spesifik, apa namanya, apakah nunjukin perilaku yang sangat khusus eh, satu prefer terhadap yang lain, tidak terlalu terlihat di sini, Mbak. Hanya kemudian memang kelihatan ketika kalau bicaranya dengan Presiden Trump, ada poinnya kira-kira 60% dia melihat, 40%-nya dia lebih banyak memperhatikan atau mencoba mendengarkan apa yang disampaikan. Sementara kalau Presiden Putin, dia lebih melihat ke Presiden Putinnya, terus kemudian kira-kira 70% atau 30%. Kira-kira seperti itu sih Mbak. Gambarannya seperti itu. Hmm. Oke, berarti kalau misalnya dari kita lihat dari nonverbal itu kayak mirip-mirip aja ya Pak ya untuk Iya, kedua tokoh ini. iya Nah, tapi karena kalau kita lihat dari gestur natural yang muncul, apakah ini hubungan Xi Jinping dengan Putin ini terlihat lebih cair Pak dibandingkan dengan Trump? Apa ada indikasi seperti itu? oh, Kalau di arah kalau di momen-momen seperti itu relatifnya keduanya karena memang ini hubungannya orientasinya hubungan formal ya jadi sangat eh, apa namanya sangat jaga saya bahasanya sangat diatur ya karena ini kan eh, se- jadi diplomasinya lebih lengkap lebih selaras karena poinnya dua-duanya tetap diperlihatkan itu hal itu hanya kemudian jadi karena dua-duanya benar-benar ngejaga stabilitas hubungan formalnya itu di titik di titik secara diplomasi gambarannya seperti itu Mbak. Em, Terus kemudian kalau yang dari poinnya untuk yang Trumpnya sendiri eh, ya hanya kalau Presiden Trump kan lebih Western, istilahnya bahasanya lebih Western dengan lebih warm gitu ya, lebih animasi gitu ya, gerakannya juga responnya juga kelihatannya lebih lihat atau ini kira-kira gerakan lebih karena beda beda two different characters yang satu lebih uh, introvert gitu ya, introvert, yang satu Mr. Trump kan lebih ke extrovert, extroversion people. Gambarannya sih lebih ke situ sih Mbak. Tapi kalau kita lihat ini soal bicara indikasi dominasi, negosiasi atau kehati-hatian ya Pak. Ya, Mana yang lebih kuat dalam ekspresi Xi Jinping saat berhadapan dengan Trump atau dengan Putin? oke. Kalau dengan saya bahas dulu dengan yang tadi yang menarik nih, yang dengan yang catatan saya ketika beliau bicara di segmen di video kedua,
ketika Mm. dia bicara Xi Jinping itu bicara sebentar dengan Trump gitu ya. Nah, menarik di sini dia sangat sangat tadi itu balik lagi. Eh, Bahasa tubuhnya, ekspresinya itu saya ingin terlihat lebih stabil gitu ya. Terus bisa diprediksi dan cenderung untuk terlihat tidak emosional. Itu base-nya ya. Dan ada menarik di situ ada aktivasi di sekitar area matanya ketika dia dengar-dengar itu sambil ngerespon kan sambil dia dengar teleprompternya mungkin ya apa bukan teleprompter lebih ke yang penterjemah gitu ya untuk ngedengerin apa yang disampaikan gitu ya. Eh, Lebih dikompos gitu ya, lebih dikompos untuk ketika dia dengan drumnya, karena dia mau jaga tadi kehangatannya tetap bisa terkelola dengan baik. Nah, sementara kalau ketika dia bicara dengan eh, Putin gitu ya, Putin. dengan Putin, maka kemudian eh, eh, dia terlihat lebih atentif ya, lebih dengerin, terus kemudian ngejaga netralitas emosionalnya tetap dijaga juga, gitu ya. Ya, benar-benar ini this is actually high diplomasi itu, jadi dia sangat sangat jaga itu. Eh, Kalau dibilang confidence score-nya, maka ini boleh hampir 8 dari 10 gitu ya. Ini ke Eh, Putin, Pak. ini yang 8 ke per Putin. 8 Ya, per 8 10 per ke 10. Putin. Ya. Kalau ke Trump berapa kira-kira, Pak? Yang ini kira-kira 7 ke 10 kira-kira gitu ya, Oke, Mbak. beda satu Kira poin ya, Pak ya. dia satu poinnya ya. Lesser gitu ya. Oke. Kira-kira gitu, Mbak, gambarannya. Nah, berarti kalau tadi kita lihat kewaspadaannya, kehati-hatian, dan juga kayak Hmm. dominasinya, yaitu Bapak nilai dari postur Xi Jinping itu dikasih nilai 8 per 10 dan 7 per 10. Nah, Ya. eh, kalau misalnya kita kemarin tuh juga melihat yang disoroti oleh netizen, Pak, itu Hmm. adalah saat Donald Trump dan Xi Jinping bersalaman. Nah, ini yang Oke. menarik, Pak. Dia bersalaman dengan gestur yang agak digoyang-goyang gitu. Nah, bagaimana Bapak melihatnya? Si Trump menarik dan Xi Jinping juga ikut menarik. Bapak melihatnya bagaimana? Ya, kalau in konteks ketika em, salaman gitu ya. Nah, salamannya memang yang satu kan American style dengan eh, gerakannya yang sangat ekspresif gitu ya. Jadi memang ini sebenarnya nggak ada bicara soal bahwa kalau salamannya lebih panjang atau salamannya lebih lama, jadi bagaimana? Enggak sih, Mbak. Lebih eh in nature-nya kalau bukan berarti kalau salamannya lebih lama maka lebih akrab atau lebih ini hanya menunjukkan mungkin kan gini, saya say something to Mbak Aisyah atau Hmm? dalam konteks itu misalnya terus sambil ngomong gitu kan ya, yang satu juga berusaha untuk menangkap apa yang disampaikan gitu, sementara yang lain juga mencoba untuk mencerna dalam proses itu, jadi kan butuh proses gitu ya. Eh, jadi bukan kalau saya bicara dengan Mbak Aisyah yang sama-sama bahasa Indonesia bisa langsung cepet kan nangkepnya, trek gitu ya. Nah ini kan satu bahasa Chinese dan bahasa Rusia walaupun mereka ada sedikit pasti pemahaman konteks itu, apalagi ini konteks diplomasi kan, jadi pasti ya salamannya is longer atau kemudian gerakannya dengan gerakannya handshake. Karena Trump itu sangat apa tadi kembali lagi orangnya sangat animasi, sangat eh, bergerak, beda dengan Presiden Putin yang kemudian lebih apa namanya lebih serius terus kemudian juga lebih apa dikontrol gerakannya, deliverynya kesannya karena dia mau formatnya dia lebih ke firm, lebih apa namanya lebih tenang, lebih kalem. Kira-kira seperti itu sih Mbak modelnya. Nah, berarti kalau kita bahas dari durasi jabat tangan, posisi telapak tangan, ataupun kontak mata mereka saat itu, apakah bisa mencerminkan relasi kekuasaan atau kedekatan emosi personal, Pak? Ya, menarik. Karena kemudian kalau jabat tangannya karena tidak secara detail terlihat cukup dekat posisinya gitu ya. Tapi kalau kita handshake-nya itu eh, kira-kira gerakannya seperti ini ya, tangannya ya. Kemudian tidak yang di atas, karena dua-duanya sama-sama staggernya sama-sama menyamping gitu ya Mbak. Bukan yang satu di atas yang lain satu ini gini gitu. Jadi kalau orang kan secara umum behavior analisnya kalau dia di atas maka kesannya akan lebih dominan kira-kira seperti itu ya, Mm. tapi ini kan dua-duanya cukup menyamping dan kira-kira gerakannya ini dan saling menatap. This is what really,
diplomasi, terus kemudian dia coba ngatur kontrolnya gitu ya, emosi yang positifnya, eh, hanya memang kemudian kalau kecuali kemudian jabat tangan terus kemudian yang satu sambil nepuk-nepuk itu kan ini enggak ya, jadi Tarik jaraknya menarik ya. ya, jadi em, ini upaya sebenarnya untuk memperlihatkan apa tadi kembali distance-nya, jaraknya dia jaga di posisi yang kalau orang sangat sangat dekat dari warm secara individu atau yang sifatnya kalau tadi em, tidak formal mungkin akan jadi lebih dekat. Benar ya Mbak? Tapi karena Mm. ini dalam pertemuan kenegaraan maka jabatannya juga apalagi di tempat yang lebih luas maka pasti kan lebih cukup jarak. Jadi cari yang lebih eh, nyaman dan cukup aman untuk posisi itu. Kira-kira begitu, Mbak. Berarti nggak ada arti dari tarik menarik jabat tangan itu yang menurut Bapak ya? Nggak, kalau tarik menariknya lebih karena kan jaraknya memang agak berjauhan. Kecuali dia jaraknya cukup dekat 1 sampai 2 meter kan kalau orang lihat dari positioningnya kan ada jarak yang disebut namanya intimate zone gitu ya. Intimate zone sama with social zone gitu. Maka cenderungan kalau kedua kepala pemerintahan akan cenderung ambil di sedikit agak yang ngarahnya keluar sedikit dari intimate zone. Jadi agak jauh gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Itu yang biasa dan umum dilakukan secara diplomasi itu yang akan diperlihatkan. Begitu, Mbak. Nah, tapi kalau dari mikroekspresi Xi Jinping sendiri, Pak, Bapak melihat ada perubahan emosional yang signifikan nggak, Pak, saat berjabat tangan? Ini yang menarik. Baik dengan Presiden Putin maupun dengan Presiden Donald Trump, Presiden Xi Jinping ini menunjukkan tadi very emotionally composed gitu ya. Jadi uh, um, tidak specifically apa namanya perlihatkan different karena ini different moment ya Mbak ya, different moment ya. Kecuali dua-duanya atau bahasa kalau bahasa Indonesia tiga-tiganya diamprokin jadi satu kesempatan ya. Nah itu kalau Iya, iya. tiga-tiganya diamprokin kalau bahasa bahasa bukan bahasa Indonesia itu dipertemukan dalam satu kesempatan maka bisa jadi akan terlihat perbedaan itu. Nah menariknya ini kan momennya berbeda nih. Momennya, situasinya, waktunya dan ininya berbeda sehingga memang tidak akan cukup terlihat komposisinya yang sangat eh, signifikan dibandingkan ketika satu terhadap ke yang lain gitu ya. Jadi dua-duanya tetap terlihat is very apa namanya diplomatic compose terus kemudian dijaga berusaha untuk lebih emosionalnya lebih netral gitu ya. Terus kemudian karena jadi sangat benar-benar hanya perhatian yang diberikan karena mereka memang pertemuannya hanya berdua, jadi tetap terlihat attentiveness-nya gitu ya. Terus kemudian posturnya, rapid gaze-nya, gerakannya, smile-nya itu istilahnya nggak ada yang sangat terjadi gini, nggak kelihatan ada misalnya kalau yang satu senyumnya yang satu gitu kan nggak kelihatan karena ini dua-dua di momen yang berbeda nih Mbak. Nah akan jadi menarik ketika Mbak Isa menghadirkan beliau bertiga dalam satu Oh iya, kesempatan. Nah ya kalau betul itu betul. pasti pasti itu akan Bisa jadi terlihat. terlihat ekstrim gitu ya. Bisa terlihatnya cukup ekstrim. Hanya kembali lagi, rasa-rasanya untuk kapasitas beliau ya sebagai seorang pemimpin, itu pasti akan sangat dijaga gitu ya. Jadi, uh, there's a matters-nya yang menurut saya diplomasi isu nanti kan bisa menimbulkan presiden yang lain. Jadi itu yang juga sangat dijaga oleh beliau. Begitu kira-kira gambarannya, Mbak. Oke, Pak, ini terakhir, Pak. Dalam pengalaman Bapak Dodi sendiri, ini apakah ada risiko dari over interpretasi saat membandingkan ekspresi di berbagai pertemuan politik internasional? Oke, ini yang menarik. Karena uh, kalau kita lihatnya dalam satu kesempatan, itu akan bisa jadi responnya bisa jadi sangat spontan ya. Dalam satu event itu bisa jadi terlihat kalau tadi komposisinya um, si A ketemu dengan pemimpin A, ketemu dengan pemimpin B, ketemu dengan pemimpin C, dengan beberapa banyak pemimpin-pemimpin yang lainnya dalam satu kesempatan, maka itu akan bisa sangat terlihat tuh, sebagaimana mereka akan jadi sangat cukup dekat atau kemudian responnya seperti apa. Hanya kembali lagi, uh, karena ini sifatnya kenegaraan, maka tentunya
mereka akan jaga netralitas gitu ya. Mereka akan sangat menjaga tadi itu. Eh, Bagaimana yang sering jadi istilahnya secara apa deliberate restraint-nya bukan karena dingin atau ini tapi lebih karena dia mau ngejaga highly compose-nya karena mereka akan berusaha memperlihatkan lebih tenang terus kemudian kontaknya juga ketika bicara juga pasti akan ini responnya ini untuk pemimpin-pemimpin yang sifatnya lebih ke let's say tidak terlalu ekspresif gitu ya. Tapi untuk yang pemimpin ekspresif bisa jadi gerakannya akan jadi sangat berbeda dan kita bisa akan melihat mudah itu. Jadi itu sangat diatur. Pun Presiden Trump pasti juga akan sangat diinformasikan ketika ketemu sama ini profilnya seperti ini maka you have to prepare for the situation kondisi yang ini jadi perlu dijaga supaya tadi netralitas relasinya karena pasti ketika setiap pertemuan pasti ada tujuan atau pasti ada agenda yang mau disampaikan. Gambarannya seperti itu, Mbak. Apalagi di level ini. Karena kalau kelihatan sangat ekstrim, maka yang terjadi tadi itu relasi, karena ini bicara relasi kenegaraan ya. Jadi eh, pasti bisa menimbulkan presiden yang bisa jadi kurang baik gitu ya, atau kemudian juga menimbulkan wah, penilaian dan bisa diamati secara umum. Hanya kemudian dua-duanya pasti akan atau tiga-tiganya ini akan berusaha untuk menjaga netralitasnya. Itu yang kemudian perlu dilihat lagi. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Bapak. Insight yang sangat baru dan juga bermanfaat untuk kita. Terima Ya. kasih sudah meluangkan waktu di Kompas TV. Sampai jumpa.